yang memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda bahwasanya seseorang yang mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah, maka Allah mengharamkan neraka baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Itban bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia ikhlas mengucapkannya untuk mendapatkan pahala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa beribadah hanya kepadanya saja, untuk senantiasa mentauhidkannya, sehingga kita termasuk orang-orang yang diharamkan masuk ke dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini materi kita adalah babu man ata'al ulama'a wal umara fi tahrimi ma ahallahu Allah au tahlili ma harramahu Allah faqad ittakhadhahum arbabam min dunillah. Bab barang siapa mentaati para ulama dan para penguasa dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia telah menjadikan mereka Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi barang siapa mentaati ulama, ya, ulama itu orang-orang yang berilmu dalam masalah agama. Dan umara ini adalah para penguasa, para pemerintah dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sesuatu yang dihalalkan mereka haramkan. Atau sesuatu yang diharamkan mereka halalkan. Mengharamkan apa yang dihalalkan atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Maka orang tersebut telah menjadikan para ulama, para penguasa tersebut sebagai Tuhan-Tuhan selain
Allah Subhanahu wa taala. Dalil dalam masalah ini adalah hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka ahlul kitab menjadikan orang-orang alim dan rohib-rohib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Lalu ia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lasna na'buduhum. Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Alaysa yuharrimuna ma ahallahullah fatuharrimunah. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian mengharamkannya? Wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunah. Dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian menghalalkannya. Faqultu bala, maka aku menjawab, yaitu Adi bin Hatim, bala, benar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fatilka ibadatuhum, itulah penyembahan kepada mereka. Itulah penyembahan kepada para ulama dan para ahli ibadah. Adi bin Hatim radhiyallahu taala mengabarkan kepada kita bahwasanya beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka menjadikan orang-orang alim dan rohib-rohib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim memahami bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari peribadahan orang-orang Nasara, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari peribadahan orang Nasrani dan Yahudi kepada para ulama dan para ahli ibadah. Beliau mengira bahwasanya ibadah itu terbatas kepada ruku, kepada sujud, salat, mendekatkan diri dengan menyembelih, dan yang lainnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepadanya bahwasanya mentaati mereka, ya, mentaati para ulama, mentaati, ya, para ruhban al-ibadah dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, itulah peribadahan kepada mereka. Ya. Dan mereka dengan hal tersebut telah menjadikan para ulama, para ahli ibadah, para ahli ibadah sebagai sekutu-sekutu bagi Allah
dalam ketaatan dan dalam pembuatan aturan. Jadi jika seseorang mentaati ulama dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka orang tersebut telah menyembah kepada para ulama tersebut. Ini adalah peribadahan. Menghalalkan dan mengharamkan merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ya hal ini dipersembahkan apa? Kepada makhluk. Hal ini tidak boleh dipersembahkan kepada makhluk. Kenapa di sini disebutkan para ulama dan para ahli kitab, para ahli ibadah? Karena biasanya yang ditaati oleh manusia itu para ulama dan para ahli ibadah atau para penguasa. Seandainya ada seseorang yang bukan ulama, bukan juga penguasa, misalkan menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kita merubah hukum suatu perkara tersebut menjadi halal dalam rangka mentaati orang tersebut, maka ini juga kesyirikan. Ini adalah perbuatan syirik. Karena penghalalan dan pengharaman merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Misalkan penguasa melarang, mengharamkan kaum muslimah menggunakan jilbab, menggunakan kerudung. Haram. Pegawai pegawai negara katakan diharamkan menggunakan kerudung. Lalu kita mentaati mereka dengan meyakini bahwasanya berkerudung bagi pegawai itu diharamkan. Yang sebelumnya adalah diwajibkan, sekarang diharamkan. Kita meyakini hal tersebut. Maka dengan keyakinan tersebut, kita telah menjadikan para penguasa tersebut sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Atau apa yang dihalalkan oleh Allah, diharamkan. Misalkan dihalalkan apa? Bagi seorang laki-laki misalkan dihalalkan untuk menikah lebih dari satu. Lalu diharamkan oleh ulama, diharamkan oleh penguasa. Kemudian kita mengikuti mereka dalam mengharamkan perkara ini, maka kita telah beribadah kepada mereka. Kita telah melakukan kesyirikan dalam ketaatan. Kemudian, apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pelajaran yang pertama, bayanu dolalil ahbari war ruhbani. Penjelasan tentang sesatnya para ulama dan para ahli ibadah dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Jadi banyak dari kalangan para ulama Yahudi dan Nasrani serta ahli ibadah mereka yang sesat. Makanya mereka berusaha untuk
menutup-nutupi sampai zaman sekarang kebenaran agama Islam. Ya, mereka mengetahui kebenaran agama Islam, tapi mereka berusaha menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menghalalkan untuk menghalangi manusia masuk ke dalam agama Islam ini. Ya, segala cara mereka lakukan. Perbuatan kekufuran, sihir, ya. Awas, hati-hati, ya. Banyak wanita yang bertemu misalkan pendeta, ya, kemudian diberikan minuman, diberikan makanan, lalu si wanita tersebut akhirnya apa? Mau masuk kepada agama mereka. Hati-hati. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, isbatu syirkil Yahud wan Nasara. Penetapan tentang syiriknya kaum Yahudi dan Nasrani. Di antara kaum Yahudi dan Nasrani ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang soleh, yang beriman? Misalkan di zaman Nabi Musa, ya, mereka mentaati Nabi Musa, ya, beriman kepada Nabi Musa, maka kita katakan insya Allah mereka akan menjadi penghuni surga. Begitu juga, ya, kaum Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa, taat kepada Nabi Isa, maka mereka akan menjadi penduduk surga. Tapi setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam agama Islam. Jadi orang-orang Yahudi sekarang dan orang-orang Nasrani sekarang yang masih memeluk agama mereka, padahal mereka meyakini dan mengetahui, ya, kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW, jika mereka meninggal mati dalam keadaan tidak memeluk agama Islam, mereka semua akan menjadi penghuni neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang sering kita bacakan, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani yang telah sampai kepadanya dakwahku, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada agama yang aku bawa, melainkan orang tersebut akan menjadi penghuni neraka. Jadi siapa saja yang pada hari ini meyakini kebenaran agama Islam, tapi tidak mau masuk ke dalam agama Islam, mati dalam keadaan kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Dan pernyataan sebagian kaum muslimin, bahwasanya semua agama itu sama, ya, di zaman sekarang semua agama itu sama, semua agama akan mengantarkan kepada dusta. Kebenaran itu apa? Semua agama akan membawa mereka kepada surga. Ya. Kita katakan ini adalah kekufuran. Ya, hanya agama Islam yang akan membawa manusia ke surga. Ya. Hanya agama Islam
yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Dan barang siapa memeluk agama selain Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima darinya, dan di akhirat nanti ia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yang ketiga, anna asla dinir rusuli wahidun wa huwa tauhid. Bahwasanya fondasi agama para rasul adalah satu, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan diutusnya para nabi dan rasul, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan nabi-nabi yang lainnya, para nabi dan para rasul adalah mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan diutusnya para nabi dan rasul, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul agar dia mendakwahkan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tauhidkanlah Allah dan jangan berbuat syirik. Kemudian pelajaran berikutnya yang keempat, anna ta'atal makhluqi fi maksiatil khaliqi ibadatun lahu. Bahwasanya taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah merupakan ibadah kepada makhluk tersebut. Maksudnya taat dalam penghalalan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, ini perbuatan syirik. Ya. Bagaimana kalau misalkan ya seseorang memerintahkan kepada anaknya untuk mencuri, anaknya tahu itu mencuri itu haram. Ya. Dia yakin mencuri itu perbuatan haram. Ya. Kemudian anak itu melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Apakah dia berbuat syirik? Kita katakan tidak. Ya, karena anak tersebut meyakini bahwasanya ya, mencuri itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, tapi dia melakukan pencurian itu karena diperintahkan oleh orang tuanya. Seperti orang yang minum minuman keras, dia minum minuman keras, meyakini minuman keras itu haram. Ya. Maka kita katakan ini perbuatan maksiat, ini perbuatan dosa besar. Ya. Tapi kalau dia minum minuman keras, berzina, meyakini perbuatan tersebut adalah halal, maka dia telah keluar dari agama Islam. Dia telah keluar dari agama Islam. Dia melakukan apa? Kekufuran. Kemudian pelajaran berikutnya, wujubul istifsari min ahlil ilmi amma khafiya hukmuhu. Wajibnya bertanya kepada para ulama tentang perkara yang belum jelas. Ya. Jadi kita sebagai para penuntut ilmu, ya, harus bertanya kepada para ulama ketika ada sesuatu dalam perkara agama ini yang belum kita pahami. Bertanya, ya. Jadi jangan sok tahu dalam masalah agama. Jadi kita harus bertanya kepada para ulama, kepada ya para penuntut ilmu yang ilmunya mendalam berkaitan dengan masalah-masalah agama yang belum jelas. Ya. Kemudian hirsus sahabati alal ilmi, pelajaran yang keenam, para sahabat itu sangat semangat untuk menuntut ilmu. Ya, para sahabat
Bahkan untuk mendapatkan misalkan satu hadis, seorang sahabat bisa berjalan 1 bulan perjalanan untuk mendapatkan satu hadis saja. Sebagian kaum muslimin sekarang menuntut ilmu sudah mudah bagi mereka. Buku banyak, tapi malas baca buku. Majelis ilmu banyak, tapi malas menuntut ilmu. Maka orang-orang yang seperti itu berpaling dari menuntut ilmu, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Menuntut ilmu agama itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Dan menuntut ilmu itu harus dicatat. Ya, dicatat. Jangan hanya mendengarkan saja. Ya. Sebagian sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditugaskan untuk mencatat sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ilmu itu seperti ya binatang buruan. Kalau tidak diikat, maka akan hilang, akan pergi. Jadi kalau kita menuntut ilmu itu harus mencatat, bawa buku, ya, gitu. Karena ya memori kita itu lemah, ya, memori kita itu lemah. Beda dengan misalkan para ulama, ya, misalkan Imam Bukhari pernah diceritakan beliau akan masuk suatu negeri, ya. Kemudian, ya, ada sekitar 10 orang, ya, meriwayatkan hadis kepada beliau dengan sanad. Ya, sanad itu para perawi, tapi para perawinya dibolak-balik, ya. Dibolak-balik. Harusnya misalkan rawinya Zam-Zam dulu, baru misalkan ke Ahmad. Ini Ahmad baru ke Zam-Zam, dibolak-balik. Begitu juga dengan lafaz hadisnya, matan hadisnya dibolak-balik. Ya. Tapi Imam Bukhari, ya, katakanlah mendengar hanya sekali saja, satu orang misalkan dari 10 orang itu setiap orang ya menyampaikan 10 hadis yang sudah dibolak-balik. Ya. Jadi 100 jumlahnya. Dengan satu kali mendengar, Imam Bukhari bisa hafal itu hadis yang dibolak-balik oleh mereka. Ya. Kata Imam Bukhari pada awalnya, saya tidak tahu hadis ini karena memang nggak ada. Ya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan apa yang mereka sebutkan dengan keliru satu-satu sampai 100 hadis. Lalu setelah itu Imam Bukhari mengoreksi. Hadis nomor pertama yang salahnya ini yang tadi kamu sebutkan, yang benarnya ini. Hadis nomor 2 yang kamu sebutkan seperti ini salah, yang benarnya ini seperti itu. Ya. Itulah para ulama, ya. Disebutkan bahwasanya misalkan Imam Syafi'i itu jika membaca buku, ya, misalkan pengen fokus dilihat satu halaman, ya, halaman yang satunya apa? Ditutup. Ya, gitu. Dan setiap beliau melihat buku, ya, membacanya hafal. Gitu. Ya. Karena mereka jauh dari perbuatan maksiat kepada Allah. Kalau kita sering bermaksiat kepada Allah, hafalan kita akan menjadi lemah. Ya. Ya. Kalau kita banyak bermaksiat, hafalan kita lemah, Al-Quran yang kita hafalkan mudah lupa. Itu penyebabnya banyak bermaksiat. Ya, di antaranya melihat aurat. Ya. Ya. Kemudian
kesesuaian hadis ini dengan bab yang kita bahas dan dengan tauhid, haitsu dallal haditsu ala syirki man ata'al ulama'a fi tahrimi ma ahallahu Allah fi tahrimi ma ahallallahu wa tahlili ma haramallahu. Hadis ini menunjukkan syiriknya seseorang yang mentaati para ulama, para penguasa dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi kalau seseorang meyakini pengharaman para ulama padahal itu dihalalkan oleh Allah, atau penghalalan para ulama padahal itu diharamkan oleh Allah, maka orang yang meyakini perubahan hukum tersebut telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena menjadikan para ulama, para penguasa, orang-orang yang berhak menentukan hukum, menghalalkan dan mengharamkan. Ini perbuatan kesyirikan. Kemudian taat kepada para ulama, para penguasa, hukum asalnya itu disyariatkan. Diperintahkan oleh agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada para pengatur urusan dari kalangan kalian, dari kalangan orang beriman. Yang dimaksud dengan ulil amri, kata para ulama ahli tafsir, adalah para ulama dan para umara, para penguasa, para pemerintah. Jadi ulil amri di dalam ayat ini maksudnya para ulama dan para penguasa, pemerintah dari kalangan orang-orang yang beriman. Dari kalangan orang-orang yang beriman. Kita katakan taat kepada Allah dalam ayat ini mutlak. Taat kepada Allah adalah ketaatan yang mutlak. Wajib. Begitu juga taat kepada Rasul. Ini ketaatan yang mutlak. Semua yang diperintahkan oleh Rasul wajib kita laksanakan. Jika itu berkaitan perkara-perkara yang wajib. Jika beliau melarang, itu perkara yang haram, wajib kita tinggalkan. Ketaatan yang mutlak. Taatlah kalian kepada Allah, disebut taatlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Rasul, berarti ketaatan kepada Allah dan Rasul ketaatan yang mutlak. Akan tetapi ketika Allah menyebutkan wa ulil amri, tidak disebutkan taatlah kalian kepada ulil amri, tidak. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada ulil amri adalah jika mereka mentaati Allah dan Rasul. Jadi para ulama, para penguasa ditaati jika mereka taat kepada Allah dan Rasul, jika mereka memerintahkan kepada kita taat kepada Allah dan Rasul.
Ya. Jadi taat kepada ulil amri, para ulama, para penguasa ini bukan taat yang mutlak. Jika mereka memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul, maka kita taati. Kalau mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat durhaka kepada Allah dan Rasul, maka jangan ditaati. Ya, la ta'ata fi makhlukin, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Zat yang Maha Mencipta. Ya. Jadi taat kepada ulil amri, kepada penguasa adalah selama mereka memerintahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dan ulil amri ini, ya, katakanlah kalau para penguasa yang sah di negeri ini. Ya. Katakanlah Pak Jokowi dan yang di bawahannya, ya, bawahannya. Kita wajib taat kepada para penguasa selama mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya, selama mereka memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau mereka memerintahkan berbuat maksiat, jangan ditaati. Ya, tapi jangan juga memberontak. Jangan juga memprovokasi rakyat untuk memberontak. Ya. Jangan menyebarkan aib pemerintah di mimbar-mimbar di medsos karena ini tidak ada manfaatnya. Ini bukan cara menasehati yang baik. Kalau kita jadi penguasa dikritik seperti itu, ya, apakah kita bisa menerimanya? Ya, cara mengkritiknya salah. Anak-anak dan istri demo kepada suaminya di depan rumah, bawa spanduk dan lain sebagainya. Apakah ini cara yang dibenarkan oleh akal? Ini cara yang tidak bijak. Ya. Jadi nasihat kepada para penguasa, kepada para ulama disampaikan dengan santun, disampaikan dengan rahasia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disampaikan dengan cara yang terbaik, ada akhlaknya. Kita juga ketika mendapatkan nasihat atau dinasihati, ingin orang yang menyampaikan nasihat itu menyampaikan dengan cara yang baik, dengan bahasa yang santun, dan aturan-aturan nasihat yang lainnya. Sekarang juga misalkan ada ulil amri, ya, ulil amri dari jamaah-jamaah, ya, ada ulil amri pemerintah dari jamaah-jamaah, misalkan ya, jamaah khilafah, jamaah NII dan lain sebagainya. Ini kita katakan mereka bukan ulil amri. Jamaahnya dibaiat. Kita katakan ini baiat yang tidak benar. Baiat itu kepada penguasa kaum muslimin yang sah, ya, kepada khalifah, kepada presiden. Itu baiat, bukan kepada pemimpin jamaah. Ini tidak benar. Ya. Sebagian jamaah itu punya apa? Punya gubernurnya sendiri, punya bupatinya sendiri, bahkan sebagian mereka mengkafirkan kaum muslimin yang tidak membaiat ulil amri versi mereka. Ini ulil amri yang tidak benar. Ini memecah belah kaum muslimin. Ya. Ya. Jadi ulil amri yang benar adalah penguasa, ya, yang diakui oleh banyakkan kaum muslimin, ya. Kalau di suatu negeri sekarang presiden, raja, kalau dulu khalifah, ya. Adapun ulil amri yang tidak jelas, ya, jamaah-jamaah bukan ulil amri. Mereka tidak punya negara, mereka tidak punya wilayah, ya. Mereka buat negara dalam negara, ya.
Dan hal-hal yang seperti ini sering memecah belah kaum muslimin, apalagi mereka misalkan mengkafirkan kaum muslimin, menajiskan kaum muslimin, ya. Kalau kita sholat di masjidnya, tempat sholat kita ya dibersihkan, dicuci dan lain sebagainya, ini pemahaman yang keliru, ya, yang menyimpang. Ya. Kita angkat jemurannya, ya, karena hujan dia sedang tidak ada, kita antar ke rumahnya, lalu pakaian mereka dicuci kembali, katanya kita najis. Tapi kalau kita kasih duit nggak dicuci, harusnya dicuci juga karena kita sudah menyentuhnya, gitu. Giliran baju najis, tapi kalau duit nggak. Kemudian ya, jenis-jenis ketaatan, ya, macam-macam ketaatan. Ya. Yang pertama, taat yang disyariatkan, ya, taat yang disyariatkan. Taat yang disyariatkan ini tadi sudah kita sebutkan, ada ketaatan mutlak, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada ketaatan bersyarat, yaitu kepada para ulama dan umarah. Ini taat yang disyariatkan, ya. Ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya, ketaatan yang bersyarat kepada para ulama dan umarah. Kemudian ada taat yang diharamkan, yaitu taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ini taat yang diharamkan. Jika ketaatan tersebut dalam perkara yang merupakan pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah dan penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah, maka ini perbuatan syirik, ya. Kalau dia taatnya itu misalkan dia meyakini ini haram karena ini misalkan perbuatan yang dilarang, mencuri, berzina, ya, keyakinan dia dalam dirinya perbuatan ini haram adalah keyakinan yang benar, dia bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau misalkan dia sudah meyakini haramnya apa yang dihalalkan oleh Allah dan halalnya apa yang diharamkan oleh Allah, maka ini telah terjerumus kepada perbuatan syirik, ya. Kemudian taat yang perlu kita ketahui juga, ya, bahwasanya, ya, ulama itu adalah ulil amri juga, ya, ulil amri dalam bidang agama, ya. Ulil amri dalam bidang dunia yang melaksanakan fatwa ulama adalah umaro, para penguasa, para pemerintah. Jadi mereka antara para ulama dan para penguasa ini harus bekerja sama, ya, harus bekerja sama untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk kebaikan kaum muslimin, untuk kebaikan apa? Rakyat, ya. Dan siapa saja yang melakukan kezaliman kepada rakyat, kepada yang diurusnya, tentunya tidak akan, ya, terbebas dari hisab Allah, ya, dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di negeri kita ini dan negeri yang lainnya ada hal-hal yang misalkan, ya, sesuatu yang ditentukan oleh katakanlah pemerintah
yang berkaitan dengan kemaslahatan kebaikan kaum muslimin yang tidak ada dalil yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi ini untuk kebaikan kaum muslimin. Ya, misalkan katakanlah rambu-rambu lalu lintas. Ya. Ya. Jangan seorang muslim mengatakan rambu-rambu lalu lintas kan nggak ada dalilnya. Ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Apalagi rinciannya. Kalau hijau jalan, kalau kuning hati-hati, ya. Kalau merah harus berhenti. Ini nggak ada dalilnya. Jangan mengatakan begitu. Ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini untuk kebaikan kaum muslimin harus ditaati. Karena kalau tidak ditaati, misalkan rambu-rambu lalu lintas ini akan terjadi kekacauan, akan terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Ya. Ini namanya dalam kajian agama kita disebut maslahatun mursalah. Ya, maslahat yang dilepas, artinya tidak ditentukan oleh agama, oleh Al-Quran dan Sunnah dengan dalil yang khusus. Ini kemaslahatan, kebaikan bagi kaum muslimin. Ya, ada rambu-rambu lalu lintas, ini harus ditaati. Atau misalkan pencatatan, akta nikah, karena banyak manusia yang menipu, misalkan nggak usah dicatat di KUA nikahnya. Nah, ternyata dia misalkan setelah nikah pergi meninggalkan istrinya. Ya, gitu. Akte nikah, pencatatan nikah, kemudian misalkan IMB, sertifikat tanah. Ini kemaslahatan kebaikan kaum muslimin yang kaum muslimin harus berusaha mentaati para pemimpin kita dalam masalah ini supaya kebaikan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Di sebagian ulama membagi kemaslahatan itu ada 3. Ya. Yang pertama maslahat mu'tabarah. Maslahat yang ditetapkan oleh agama, secara langsung. Misalkan sholat berjamaah, di antara hikmahnya, maslahatnya adalah menjaga persatuan kaum muslimin, zakat misalkan untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin yang kesulitan, yang miskin, yang fakir, adanya wali nikah, ini maslahat bagi wanita, karena kadang-kadang laki-laki istilahnya wanita itu lebih cenderung kepada perasaan, sementara laki-laki wali laki-laki itu lebih kepada pemikiran, akalnya lebih kuat. Jadi dia tanya, ini baik nggak laki-laki untuk anak saya? Layak nggak dijadikan menantu bagi saya? Maka harus ada wali. Ini kemaslahatan, wali. Makanya nikah tanpa wali, kawin lari, ini tidak sah. Karena wali sudah ditetapkan oleh agama ini sebagai syarat pernikahan atau rukun nikah, La nikah illa biwali, tidak sah nikah kecuali ada walinya. Kemudian ada maslahat yang mulghah, yang dibatalkan oleh syariat ini, yang dibatalkan oleh syariat. Misalkan minuman keras, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya minuman keras itu ada manfaatnya. Akan tetapi itsmuhuma akbaru min afihima. Dosanya lebih besar. Judi, minum minuman keras itu ada manfaatnya.
tapi dosanya lebih besar. Ya, keburukannya lebih banyak. Makanya judi, minum minuman keras diharamkan. Ya, judi, terjadi perputaran ekonomi, yang miskin jadi kaya. Ya, mungkin dia bisa haji, bisa umroh dengan uang judi tersebut. Tapi walaupun ada kebaikannya diharamkan. Minuman keras juga sama. Ya, haram. Walaupun ada manfaatnya. Orang yang stres, ya minum minuman keras, ya mungkin hilang stresnya sebentar. Setelah itu datang lagi. Ini maslahat yang dibatalkan oleh agama. Kemudian yang terakhir, maslahat mursalah. Maslahat yang tidak ditetapkan secara khusus oleh agama, ditetapkan oleh misalkan para ulama, oleh negara, rambu-rambu lalu lintas, ya, IMB dan lain sebagainya, maka kaum muslimin itu juga harus berusaha mentaati pemerintah dalam masalah ini, karena ini merupakan kebaikan bagi mereka. Ya. Jadi jangan mengatakan ya rambu-rambu lintas mah nggak apa-apa dilanggar. Ya kan peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Jangan. Nggak boleh. Ya. Ini untuk kebaikan kita. Ya. Ini untuk ya, keteraturan negeri kita. Ya. Baik. Masih ada waktunya ya, Pak? Masih, Pak Ustadz. Baik. Ya. Kemudian ya, kita sebutkan dalil yang lainnya. Ya. Dalam atsar Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya. Imam Ahmad berkata, "Ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatah yadhhabuna ila ra'yi Sufyana." Saya heran kepada suatu kaum yang mengetahui ya isnad dan kesahihannya. Mengetahui sanad. Sanad itu para perawi, ya. Di antara para perawi ini ada yang sahih, ada yang lemah. Misalkan ini sanadnya para perawinya kuat, hafalannya jujur, terpercaya, amanah. Ini hadisnya sahih. Kalau ada misalkan pendustanya, ini hadisnya lemah. Bahkan lemah yang paling dasar, yaitu palsu. Ya, kata Imam Ahmad, saya heran kepada suatu kaum mengetahui kesahihan suatu hadis, tapi mereka menjadikan pendapat Sufyan Ats-Tsauri sebagai tolak ukur, berpaling dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memegang pendapat sebagian ulama. Ini bahaya yang besar. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Surat An-Nur ayat 63. Ya. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang pedih. Ya. Hendaklah takut orang yang menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka harus takut tertimpa fitnah atau ditimpa siksa yang keras. Kata Imam Ahmad, tahukah kalian apa itu fitnah? Fitnah itu kesyirikan. Fitnah itu adalah kesyirikan. Sebagian ulama mengatakan kekufuran. Sebagian lain mengatakan bid'ah. Barangkali apabila dia menolak sebagian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka
di dalam kolbunya ya timbul kesesatan, maka dia binasa. Ya, gara-gara menolak sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gara-gara menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan timbul di dalam kolbunya ya kesesatan, kemudian dia menyekutukan Allah, melakukan kekufuran, melakukan perbuatan bid'ah. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari asar Imam Ahmad ini? Bahwasanya pendapat Imam Ahmad adalah haramnya meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ucapan sebagian manusia. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita ya menggantinya dengan ucapan seseorang. Rasul itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Apa yang dibicarakannya, apa yang disampaikannya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tinggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena perkataan manusia. Meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian melakukan apa yang merupakan pendapat manusia, ya, yang tidak mendapatkan wahyu, yang banyak salahnya. Kemudian asal dalam perintah adalah wajib. Semua perintah dari Nabi hukum asalnya adalah wajib kecuali ada dalil yang memalingkan kewajiban tersebut apa kepada sunnah. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard." Ya. Apabila sudah dilaksanakan sholat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi. Ya. Kata para ulama, ya bertebaranlah apa? Berusahalah dan lain sebagainya. Sebagian ulama mengatakan fantasyiru di sini hukumnya apa? Wajib. Setelah sholat Jumat wajib bekerja lagi, wajib berdagang dan lain sebagainya, ya berusaha bertebaran di muka bumi. Ya, karena itu adalah perintah. Tapi menurut kebanyakan ulama ini kembali kepada hukum asalnya. Sebelum sholat Jum'ah ya berdagang, berniaga, ya itu hukum asalnya katakanlah mubah, perkara yang boleh, maka ya setelah Jumat pun seperti itu, ya tidak diwajibkan, ya tidak diwajibkan. Di sebagian masjid negeri kaum muslimin itu setelah sholat Jumat itu yang sholat Jumat gak boleh duduk-duduk di masjid. Ayo, kata imam, kata muadzinnya, kata marbotnya, fantasyiru fil ardi. Ayo keluar, jangan ngobrol di masjid. Ada perbedaan dalam masalah ini, tapi yang benar ya pendapat jumhur bertebaran di muka bumi ini adalah perkara yang mubah atau perkara yang sunnah, ya. Kemudian berpaling dari syariat Allah merupakan sebab kebinasaan. Berpaling dari syariat Allah adalah sebab kebinasaan di dunia dan di akhirat. Menolak firman Allah, menolak sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan sebab kebinasaan. Jadi jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ini merupakan sebab kebinasaan, sebab kesesatan, sebab seseorang terjatuh kepada perbuatan syirik. Kemudian yang terakhir, barangkali masih ada waktu, bagaimana berkaitan dengan hukum yang ada di Indonesia ini nih? Ya.
Apakah kalau hukum-hukum tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka pembuatnya ya itu keluar dari agama Islam? Ya, kita katakan hukum yang ada di Indonesia ini, ya, jika orang yang membuatnya meyakini hukum yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah tersebut sama sebanding dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Ya, ini hukum yang saya buat ini sama dengan hukum Allah dan Rasulnya. Kita katakan orang itu kafir, keluar dari agama Islam. Ya. Atau dia mengatakan hukum yang kita buat ini lebih baik dari hukum Allah dan Rasulnya. Orang yang meyakini seperti itu keluar dari agama Islam. Orang yang mengatakan hukum manusia itu lebih baik dari hukum Allah dan Rasulnya, maka dia keluar dari agama Islam. Atau orang yang membolehkan berhukum dengan hukum manusia yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia meyakini boleh ya berhukum dengan hukum manusia yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita katakan orang ini kafir, keluar dari agama Islam. Jadi yang membolehkan, yang meyakini hukum manusia lebih baik, yang meyakini hukum manusia itu sama dengan hukum Allah, kita katakan keluar dari agama Islam. Adapun misalkan sebagian kaum muslimin ya yang ada di parlemen katakanlah berusaha untuk mengajak manusia untuk memperbaiki hukum ini menuju hukum Allah dan Rasulnya, berusaha mengurangi keburukan, mudah-mudahan mereka mendapatkan pahala dari Allah. Ini hukum bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah nih. Dia berusaha mendekatkan hukum tersebut kepada hukum Allah dan Rasulnya. Maka mudah-mudahan orang yang seperti ini, anggota parlemen yang seperti ini, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, ini berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan apa? Hukum negeri kita. Ya. Adapun orang yang melaksanakan hukum selain Allah karena hawa nafsu, dia tidak menghalalkan tapi hawa nafsu. Cocok nih buat saya nih hukum ini. Dia tidak menghalalkannya. Maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak Kenapa nih? Ada gangguan ya? Pak Ustadz. Ya, kita tunggu Bapak Ibu ya, mungkin ada gangguan. Halo, Ustadz Oyi. Ya. Ya, mungkin Pak Ustadz Zamzam lah mengalami gangguan internet ya, jaringan. Kita tunggu. Lanjutkan sama Ustadz Oyi aja. Ustadz Tio. Baterainya habis kali. Lobet. Udah cocok nih Ustadz Oyi nurus ini.
Mungkin bisa ditelepon punten Pak Nur. Baterainya habis. Oh iya. Mungkin bisa Ya. disampaikan videonya dimatikan Pak Nur. Ya, kabar dari Pak Ustadz, internetnya jaringannya lagi kurang bagus gitu ya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu waktu, ada informasi besok kita ada kajian subuh juga ya, mengenai temanya adalah mengenai hukum waris Islam di dalam Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Nizar Saad Jabal. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mempunyai keleluasaan waktu bisa join besok pagi subuh. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah kembali ya. Ya, silakan. Baik Pak Ustadz, ada yang ingin ditambahkan lagi Pak Ustadz? Ingat waktu kita sudah sampai 6:30. Iya. Para Silakan. Bapak, para Ibu yang ingin ditanyakan, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya tanya Ustadz. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sebutkannya. Sudah Ini, lama Ustadz, nggak ketemu. Ustadz ini dari Tio Ustadz, mohon maaf. Silakan Pak Tio. Alhamdulillah, kurang greget jadinya. Gini Ustadz, tadi saya mau bertanya saja, mendefinisikan ulil amri itu ya. Kemudian tadi Ustadz, kriteria utama kepatuhan kan ulil amri itu taat pada Allah dan Rasul. Kalau ulil amri tidak taat pada Allah dan Rasul, ya kita tidak ada keharusan untuk mentaatinya. Nah, taat pada Allah dan Rasul itu tentu secara implisit pemimpin itu menjadi Muslim harusnya. Karena Muslim secara otomatis atau seharusnya taat pada Allah dan Rasul. Kalau di luar Muslim kan tentu bisa jadi tidak akan taat pada Allah dan Rasulnya. Nah sekarang ini pemimpin itu sendiri juga berjenjang ya. Katakanlah kalau di negara kita itu kan seperti juga setiap orang adalah pemimpin ya. Kalau sekarang di level pemerintahan kita itu kan kalau lihat pemimpin itu kan dari yang paling bawah RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati dan seterusnya. Itu ada berjenjang. Nah, ulil amri itu ada di mana dia? Di level top negara atau juga bisa di level bawah-bawah seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, kita juga pahami sekarang ini misalnya ada katakanlah kita tinggal di kabupaten yang kebetulan bupatinya itu non-muslim. Mana posisi seorang muslim yang tinggal di wilayah itu? Apakah dia juga harus taat atau seperti apa? Karena itu tadi kriterianya ulil amri itu taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kemudian kita dapat pemimpin di wilayah lokal itu non-muslim, posisi kita jadi apa dalam konteks keberagaman agama yang ada di negara kita itu. Selanjutnya adalah apakah ada di dunia sekarang ini kriteria ulil amri yang seperti yang disebutkan dalam Al-Quran itu, negara yang semua bersyariat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini itu Ustaz. Terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih kepada Pak Tio ya, atas pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan Pak Tio, kemudian keluarga, para jamaah yang lain dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa yang dimaksud dengan pemerintah? Pemerintah itu
ya kita katakan, ya, misalkan tertinggi katakanlah presiden, kemudian katakanlah jajarannya para menteri, ya, kemudian gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kades, RW, RT, itu pemerintah kaum muslimin. Yang kita harus mentaati mereka jika mereka memerintahkan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi semuanya adalah perintah. Pemerintah kaum muslimin yang ditaati apabila mereka memerintahkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika mereka memerintahkan untuk durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kewajiban untuk taat. Karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah yang Maha Mencipta. Jadi itulah pemerintah. Ya, itulah pemerintah dari RT ke atas sampai presiden, dari presiden ke bawah sampai ke RT. Kemudian bagaimana nih di sebagian negeri kaum muslimin, di sebagian kabupaten, sebagian wilayah gubernurnya bukan orang muslim. Kita katakan, ya, jika hukumnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita taati juga. Untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Jika hukumnya, ya, aturan-aturannya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka jangan ditaati. Tapi kita juga harus menjadi warga negara yang baik, ya, menjadi warga negara yang baik, jangan membuat kekacauan, jangan membuat kerusuhan ketika misalkan pemerintah menetapkan sesuatu, ya, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan memberontak, karena keburukannya akan lebih besar, ya, pasti lebih besar dari kebaikannya. Jadi, tidak ada pemberontakan itu yang tidak menumpahkan darah. Pasti terjadi pertumpahan darah, kerusakan di mana-mana. Jadi jadilah warga yang baik, ya, memberikan nasihat kepada pemerintah itu dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan adab yang baik, sebagaimana kita ingin diberikan nasihat dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik, dengan sopan santun. Jadi tetap kita kita berusaha untuk, ya, mentaati hukum-hukum yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan, maka kita tidak boleh mentaati, tapi, ya, memberikan nasihat dengan cara yang benar. Kemudian sekarang, apakah ada pemimpin kaum muslimin yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah? Ya, ada, kita katakan ada. Contohnya misalkan di Saudi Arabia, ya, pemerintahnya mengumumkan, menetapkan bahwasanya hukum mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, terlepas dari kelebihan dan kekurangan. Namanya manusia, pasti ada kelebihan dan kekurangan, ya, sama, ya, seperti di negeri kita ada kelebihan, ada kekurangan. Di negeri Saudi, ya, hukum yang diterapkan itu hukum Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemakmuran di sana lebih baik dari negeri kita, ya, itu pendapatan per kapita lebih tinggi dari kita, ya, karena ini janji Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah kami melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ya, nih keberkahan di Saudi. Ya, kita misalkan umroh haji di sana, ya di hotel tinggal jarang kekurangan air, atau bisa dikatakan tidak kekurangan air, padahal gurun, makanan banyak, melimpah. Ya, keberkahan di mana-mana, alhamdulillah, karena ada ketakwaan, ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya semua negara yang menerapkan syariat Islam, ya, ada kekurangannya. Ya, ada kekurangannya. Namanya manusia, bukan nabi, pasti terjerumus kepada kesalahan, ya. Misalkan di Brunei Darussalam berusaha untuk menetapkan aturan Al-Quran dan Sunnah, ya, dan kondisinya alhamdulillah lebih baik dari kita. Pandemi di sana mungkin tidak terasa, ya. Hukum Islam juga berusaha untuk diterapkan, ya, tapi masih ada kekurangannya, ya. Ada kekurangannya, tapi kelebihannya itu harus disyukuri. Mudah-mudahan mereka semakin dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di Indonesia ini kita juga harus bersyukur, ya, ya. Hampir semua rukun Islam diatur oleh negara, ya. Perpindahan agama, ya, diatur oleh undang-undang. Dalam KTP juga dicantumkan nih agamanya apa, sholat, ya, waktu-waktunya ditentukan, ya. Ada menteri yang ngurusin istilahnya tentang agama, ya, zakat juga, ya, puasa juga, ya, waktunya ditentukan oleh pemerintah, ya, dan lain sebagainya. Rukun Islam diatur, haji diatur oleh pemerintah, semuanya kita harus bersyukur. Adapun kekurangannya, maka kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Ya, kita harus bersyukur nih. Ya, kita masih aman. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha, ya, meningkatkan kebaikan di negeri kita ini. Ya, jangan sampai ada sebagian, ya, orang di antara kaum muslimin mengatakan negeri ini negeri kafir nih. Padahal rukun Islam sudah diatur oleh negara ini, ya. Kurang apa? Ya, tinggal disempurnakan kekurangannya. Tinggal diperbaiki kekurangannya, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Kang Susaindri Alwi atau Pak Medi? Boleh tanyakan? Ya, silakan, Silakan, Mbak. Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Tadi Pak Ustadz bilang bahwa kita harus taat pada ulil amri dan umaro. Bahwasanya umaro itu ada juga kekurangan-kekurangannya. Dan kita tidak boleh memberontak, tidak boleh melawan karena akan ada kemudorotan di sana. Lalu apakah itu berarti bahwa kan kadang-kadang pemerintah mengeluarkan satu kebijakan yang kurang baik gitu untuk masyarakat. Kemudian timbul perlawanan-perlawanan kecil seperti demo dan lain-lain. Nah, apakah mereka yang mencoba mungkin meluruskan kekurang bijakan umaro tadi itu masuk dalam kategori yang berdosa atau gimana, karena tidak boleh memberontak. Mereka melakukan protes karena kebijakan itu tidak bijak gitu atau kurang bijak begitu. Sehingga dan kita harus taat pada umaro. Jadi kita tidak boleh memberontak begitu. Nah, apakah mereka yang mencoba meluruskan kebijakan-kebijakan yang tidak bijak tadi itu termasuk
apa ya, dalam tanda petik mungkin pemberontak gitu, dan itu dilarang gitu. Kalau memang itu dilarang, pemerintah bisa saja sewenang-wenang gitu ketika kebijakan yang tidak bijak tadi dibiarkan dengan dalih bahwa kita tidak boleh memberontak gitu ya. Lalu ketika ketidakbijakan ini didiamkan oleh rakyat, orang muslim maksudnya, karena tidak boleh memberontak, bisa jadi bahwa pemerintah ini, umaro ini akan makin makin semena-mena gitu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susi sudah bertanya di pagi hari ini. Mudah-mudahan Ibu Susi, keluarga, para jamaah semuanya dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam hubungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, tadi saya katakan bahwasanya tidak boleh ya ketika misalkan pemerintah menetapkan hukum ya yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau misalkan merugikan rakyat, kemudian ya ada sebagian orang ya, memprovokasi rakyat untuk menjatuhkan pemerintah. Ya, keluar di atas mimbar di medsos ya menyebutkan aib-aib pemerintah. Demo dengan anarkis dan lain sebagainya. Ya. Wallahu taala alam ya. Sebagian ulama melarang demo ini ya. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan demo, tapi demo yang silmiyah, demo yang tidak anarkis. Ya, demo yang tidak anarkis. Ini sebagian ulama memperbolehkan, walaupun saya lebih memilih pendapat ulama yang melarang demo karena kenyataannya demo ini sering menimbulkan kerusuhan. Madorotnya lebih banyak dari maslahatnya. Sering terjadi perusakan, sering terjadi perkelahian antara pemerintah, aparat kepolisian dan rakyat, sering jatuh korban di mana-mana, ya. Bahkan terkadang banyak nyawa melayang. Padahal harga satu nyawa seorang muslim ini lebih berharga dari dunia dan isinya. Lebih berharga dari Ka'bah. Ya. Jadi seandainya Ka'bah itu dihancurkan, maka dosanya lebih besar membunuh seorang muslim. Jadi ketika terjadi demo ini, kadang terjadi pertumpahan darah dan lain sebagainya. Maka kita katakan kaum muslimin, berikanlah ya, masukan kepada pemerintah dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang santun. Misalkan ada DPR yang kita pilih, ya, sampaikan aspirasi kita. Ya. Atau misalkan ada teman kita ulama yang dekat dengan penguasa, ya, sampaikan melalui beliau, ya, untuk memberikan nasihat kepada para penguasa seperti itu dengan cara yang baik, tidak menjelek-jelekan, ya, karena ini tidak akan menimbulkan kebaikan, ya. Jadi hanya membuat kekacauan. Sebagaimana kita ingin dihormati, dinasihati dengan baik, maka perlakukanlah orang lain seperti yang kita inginkan. Ya, jadi Ibu, kita semuanya menyampaikan nasihat dengan cara yang baik sesuai dengan kemampuan ya para ulama, tentunya berbeda kewajibannya dengan kita yang dekat kepada penguasa, ya, sampaikan nasihat yang baik. Ya, kita punya teman, ya, orang yang katakanlah dekat dengan penguasa, sampaikan nasihat kita melalui beliau-beliau. Ya, atau kita tulis surat.
Kalau para ulama ya sudah menyampaikan nasihat ya kepada para pemerintah dengan cara yang baik, maka kewajiban kita sudah gugur. Ya, kewajiban kita sudah gugur dan kewajiban kita adalah bersabar terhadap kezaliman para pemimpin. Para ulama salaf mengatakan kezaliman para pemimpin itu sebabnya adalah dosa-dosa kita. Ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk rakyat yang zalim. Jadi para pemimpin yang zalim itu merupakan sebab dari rakyat yang zalim. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian, begitu juga keadaan para pemerintah kalian, begitu juga keadaan para pemimpin kalian, ya. Dan Allah akan menjadikan pemimpin itu dari kalangan orang-orang zalim untuk orang-orang yang zalim disebabkan dosa yang mereka perbuat. Jadi jika orang yang beriman, jika orang muslim ingin mendapatkan para pemimpin yang soleh, maka kata para ulama yang pertama adalah taubat. Mereka harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tinggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang kedua, tinggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, beramal solehlah sebanyak-banyaknya. Insya Allah, Allah akan mengaruniakan para pemimpin yang soleh. Ya, kita sekarang kesyirikan di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana, kemudian ingin mendapatkan para pemimpin yang baik, ini mustahil. Ya, ini mustahil. Jadi kita katakan kewajiban bagi kita adalah memberi nasihat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang tidak bisa menyampaikan secara langsung, sampaikan kepada orang-orang yang dekat kepada penguasa, kepada para ulama, kepada anggota DPR, dan lain sebagainya. Kalau sudah memberikan nasihat, maka sudah gugur kewajiban dari kita, dan siapapun yang berbuat zalim di dunia ini tidak akan bebas dari peradilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersabar atas kezaliman para pemimpin ini pahalanya sangat besar. Jadi tetap memberikan nasihat dan cara yang baik. Kata Nabi SAW, ya, pegang tangannya pemimpin itu, berikan nasihat, 4 mata, ya. Kalau diterima, alhamdulillah, tidak terima, engkau sudah menunaikan kewajibanmu. Ya, itu adapun demo, wallahu ta'ala alam, saya lebih cenderung melarangnya, walaupun sebagian ulama ada yang membolehkannya, tapi demo yang tidak anarkis, dan jarang sekali demo yang tidak anarkis ini. Sering ada penyusup dan lain sebagainya, sering ada orang-orang bayaran dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para pemimpin negeri ini para pemimpin yang mana, para pemimpin yang jujur, dan di kemudian hari ya anak-anak kita, cucu-cucu kita mendapatkan para pemimpin yang soleh, ya, para pemimpin yang amanah, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, ada di kolom chat. Baik, silakan Pak. Di kolom chat itu Ibu Linda menanyakan mengenai apakah semua Muslim itu nanti masuk surga ya Ustadz ya. Nah, bagaimana dengan golongan kaum munafik? Sebab dalam An-Nisa 145 itu disebutkan golongan munafik ini akan masuk surga, masuk neraka ya. Iya. Baik. Semua orang yang beriman akan masuk surga. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Tadi saya sebutkan hadis di mukadimah, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya ikhlas mengucapkannya untuk mendapatkan pahala melihat wajah Allah. Jadi setiap muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, melaksanakan tuntutan-tuntutan dari kalimat la ilaha illallah, tidak berbuat syirik, ya, tidak berbuat dosa-dosa besar,
selalu beramal soleh. Muslim yang seperti ini, yang mengucapkan la ilaha illallah, perintah-perintah Allah berusaha untuk dijalankan, dosa-dosa besar berusaha ditinggalkan, tidak berkesinambungan dalam melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, ya, bertobat jika terjatuh kepada kesalahan, beristighfar ketika terjatuh kepada kesalahan, maka orang muslim yang seperti ini insya Allah langsung masuk surga. Tauhidnya sempurna. Setiap muslim yang tauhidnya sempurna melaksanakan tuntutan-tuntutan kalimat la ilaha illallah, ya, jauh dari perbuatan dosa-dosa besar, tidak berkesinambungan dalam melakukan dosa-dosa kecil, bertobat dari dosa-dosanya, maka muslim yang seperti ini akan masuk surga secara langsung karena tauhidnya sempurna. Tapi muslim atau mukmin yang tauhidnya tidak sempurna, ya, melakukan syirik kecil misalkan seperti riya yang sudah kita bahas, ya, melakukan dosa-dosa besar, ya, atau melakukan dosa-dosa kecil berkesinambungan, maka orang-orang yang seperti ini, orang muslim yang seperti ini terancam masuk neraka. Tapi di neraka tidak kekal karena dia masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia pun mendapatkan pengampunan dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni, dia masuk surga secara langsung. Jadi pengharaman dalam hadis ini kata para ulama, yang pertama tahrimun lam yasbiqhu adzab. Pengharaman yang tidak didahului oleh siksa. Artinya muslim yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut haram masuk neraka, langsung masuk surga karena la ilaha illallahnya tauhidnya sempurna. Adapun muslim yang kedua, ya, mukmin yang kedua, maka dia mendapatkan apa? Tahrimun sabaqahu adzab. Pengharaman yang didahului oleh siksa, maksudnya haram kekal di neraka. Kenapa haram kekal di neraka? Karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya akan mengeluarkan dia dari neraka, Allah memasukkannya ke dalam surga. Jadi semua orang yang beriman, yang tauhidnya sempurna, yang tauhidnya tidak sempurna, pada akhirnya akan masuk ke dalam surga. Yang tauhidnya sempurna masuk surga secara langsung, yang tauhidnya tidak sempurna, ya, terancam neraka. Jika masuk ke dalam neraka tidak akan kekal di neraka. Adapun orang munafik pura-pura masuk Islam padahal qalbunya kafir, membenci Islam, membenci kaum muslimin yang taat, maka tempatnya sebagaimana disebutkan tadi, fiddarkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Karena dia berusaha menipu kaum muslimin. Kalau orang kafir itu jelas, ini agamanya Yahudi, Nasrani, jelas, musuh yang jelas. Tapi kalau orang munafik itu musuh dalam selimut, tidak kelihatan. Dan dia lebih merusak daripada orang-orang kafir yang terlihat. Makanya orang munafik ini di kerak neraka. Siksanya lebih berat, ya. Siksanya lebih berat karena dia berusaha untuk menipu kaum muslimin, ya. Bahkan dalam Al-Qur'an mereka itu berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah balas tipu daya mereka. Wallahu taala alam. Waktunya habis. Mudah-mudahan jawaban ini bisa difahami. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf dari semua khilafan. Terima kasih atas kehadiran para bapak dan para ibu semuanya. Saya mohon maaf dari semua khilafan. Saya kembalikan kepada Bapak moderator. Silakan Bapak. Baik, jazakallah khairan Ustadz Zamzam. Baik, jazakallah khairan. Terima kasih banyak Bapak. Semoga Ustadz istiqomah terus dalam berdakwah, berikan kesehatan, kita juga jamaah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kesehatan semua buat jamaah kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi kepada jamaah yang telah mengikuti kajian ilmu
Semoga ada manfaatnya buat kita, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekali lagi, untuk besok kita akan ada kajian lagi, kajian subuh ya. Mengenai temanya adalah hukum waris Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Nizar Saad Jabal. Silakan buat jamaah Bapak Ibu yang ingin silakan Bapak Ibu yang ingin ada waktunya luang, silakan mengikuti kajian subuh kita besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Ustaz, sam-sam. Sama-sama Bapak, salam sehat juga. Salam sehat. Makasih Pak Ustaz jam-jam. Ya. Makasih juga Pak Semuyut, makasih. Masih apa suaraku Pak Ustaz ya? Masih. Soalnya kan Hafal sama suaranya, Bapak tulisan namanya ada, bukan hafal namanya ada di situ saja. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah masih hafal. Ada yang tahu ya Pak Wayan kok beberapa kali nggak ikut ya Zoom ya? Minggu lalu ada Pak. Cuma agak telat beliau ya masuk. Minggu lalu ada ya. Oke, makasih. Dia udah masuk di grup belum ya? Belum Pak. Oh, oke. Nah, tak masukin. Baik, saya pamit para Bapak, Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nuryanto bisa kasih nomor Pak? Aku kok lupa ya. Dulu kayaknya pernah dikasih. Pak Muyut, itu saya WA ya. Oke. Oke, izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wi. Terima kasih semua. Terima kasih Pak. Silakan yang mau ngobrol-ngobrol sampai jam 8 masih saya buka. Kita jogging. Ditunggu jogger tuh, ditunggu. Tunggu tukang buah nggak? No comment. Oke ya, kalau tidak ada yang mau bicara-bicara silaturahmi lagi, saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.